Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sulistianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batu. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa materi tentang sosial dan emosional tidak terlalu penting, sehingga saya sangat jarang menggali materi tentang sosial emosional sebelumnya. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya begitu terkejut. Dampak yang sangat besar saya rasakan langsung ketika mulai mempraktekkan apa yang telah saya pelajari di modul ini. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah konsep pembelajaran sosial dan emosional, konsep kesadaran penuh atau mindfulness, implementasi pembelajaran sosial emosional. Konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja Kasel yang bertujuan mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Pertama ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali secara akurat mengenai emosi, pikiran, dan nilai atau value diri. Seseorang yang memiliki kesadaran tinggi yang mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan. Manajemen diri, kemampuan individu untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi. Ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan impuls, mengelola stres, mempertahankan motivasi, menetapkan tujuan yang positif, serta mengambil tanggung jawab atas tindakan sendiri. Dalam konteks pendidikan, manajemen diri penting karena membantu siswa mengembangkan disiplin diri, kemampuan menyelesaikan tugas, serta kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan kolaboratif. Manajemen diri yang baik memungkinkan siswa untuk fokus menghadapi tantangan dengan lebih baik dan terus termotivasi dalam proses pembelajaran. Kesadaran sosial berperan penting dalam membantu siswa berinteraksi secara positif dan membangun hubungan yang sehat dengan teman, guru, dan masyarakat. Dalam pembelajaran, kesadaran sosial memungkinkan siswa untuk lebih terbuka terhadap pandangan berbeda, mendukung kolaborasi dan berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan saling percaya dan empati. Keterampilan ini sangat penting bagi siswa dalam menghadapi berbagai situasi sosial di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Keterampilan berelasi, kemampuan yang berkaitan dengan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antara individu dan kelompok. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk membuat pilihan yang bijaksana dan etis dengan mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan tersebut terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti nilai-nilai pribadi,
norma sosial, kesejahteraan orang lain, serta dampak jangka panjang dari tindakan yang diambil. Dalam pendidikan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab membantu siswa untuk mengatasi tantangan sehari-hari, baik di lingkungan akademis maupun dalam kehidupan sosial. Siswa diajak untuk berpikir kritis sebelum mengambil tindakan, memahami konsekuensi dari keputusan mereka, serta bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial atau KSE. Beberapa teknik melakukan mindfulness. Teknik stop. S. Stop berhenti. T. Ambil nafas. O. Mengamati atau observasi. P. Proses. Implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Penciptaan iklim di kelas mencerminkan suasana emosional dan sosial dalam kelas yang mempengaruhi kenyamanan dan semangat belajar siswa. Guru secara aktif membangun hubungan yang penuh rasa percaya dengan siswa, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan emosional mereka. Ini bisa dilakukan dengan mendengarkan siswa, memberikan dukungan dan menghargai pendapat mereka. Sekolah mengintegrasikan nilai-nilai seperti empati, kejujuran, dan kerjasama dalam setiap kegiatan dan kebijakan sekolah. Guru, staf, dan siswa semua berperan aktif dalam menciptakan budaya tersebut. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial emosional seluruh warga sekolah. Keterkaitan modul 1.1 dengan PSE. Yang pertama, dari filosofi KHD guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Keterkaitan modul 1.2 dengan PSE, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Keterkaitan modul 1.3 dengan PSE, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan modul 1.4 dengan PSE adalah guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri.
Keterkaitan modul 2.1 dengan PSE. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, menerapkan KSE dalam pengajaran di kelas melalui integrasi praktek mengajar guru, melakukan ice breaking, menerapkan iklim kelas dan budaya sekolah, tindak lanjut dari budaya positif di sekolah ditambah pembuatan papan penggambaran emosi yang ada di setiap kelas, selalu berusaha menyapa murid dengan ramah dan saling menghargai. Bagi rekan sejawat, menjadi teladan sebagai pendidik, menerapkan teknik stop dalam manajemen diri, datang ke sekolah tepat waktu, menerapkan budaya 5S, bekerja sama dengan semua komunitas di sekolah, bersikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menerapkan teknik POOCH dalam pengambilan keputusan belajar dan berkolaborasi. Kesimpulan, pembelajaran sosial emosional menekankan pada pentingnya integrasi keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran di sekolah. PSE mengajarkan bagaimana guru bisa membangun hubungan yang positif dengan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, serta mengembangkan keterampilan sosial emosional siswa, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.